Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ketika jamaah haji sedang berkonsentrasi di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, kita subuh ini cukup di Masjid Quba saja. Ada satu lagi Masjid Qiblatain. Kita berkumpul menunaikan salat subuh berjamaah. Semangatnya luar biasa. Lokasi parkir tidak muat, masjid pun terasa sempit dan menjadi kecil. Bahkan air conditioner AC itu sudah tidak kuat melawan nafas kita. Itu baru nafas dari atas, sebelum nafas dari bawah. Mudah-mudahan tidak ada yang bernafas dari bawah nantinya. Kita berkumpul setelah selesai menjalani hari-hari besar Islam dan yang terbesar Idul Adha. Idul Adha ini saking besarnya sehingga mempunyai banyak nama. Ada Idul Adha, ada Idul Kurban, bahkan secara harfiah dalam bahasa Arab disebut dengan Idul Akbar, hari raya yang paling besar. Sedangkan Idul Fitri itu tidak disebut hari raya yang terbesar. Tapi entah karena Islam datang dari Arab, dulu naik perahu menghadapi gelombang-gelombang besar di laut, gitu sampai kemari ternyata terbalik. Yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Idul Fitri kita liburkan, ada H-7, ada H+7, sedangkan Idul Adha hanya sehari saja. Dan yang sehari itu pun banyak mencari-cari masalah. Maka di sekolah-sekolah ada acara kurban. Guru, kepala sekolah, dan murid-murid sampai 500 orang hanya seekor sapi saja. Bayangkannya kan dalam bahasa Inggrisnya disebut hanabut, mitabut, coplakin, filibaprut, jodapih, ud. Yang seharusnya guru dalam satu hari libur tersebut bisa menikmati silaturahmi, tapi terpaksa datang lagi ke sekolah untuk menyembelih kurban yang seekor itu saja. Makanya kita mendorong pemerintah agar mampu dan mau untuk menjadikan Idul Adha berikut dengan hari tasyrik itu sebagai libur di Aceh. Kalau bukan Aceh yang bersyariat Islam yang meliburkannya, siapa lagi yang akan memulai? Maka kalau pemerintah yang sekarang tidak mau dan tidak mampu, nanti ke depan pilih saya. Bayangkan kanun yang paling gampang saja. Saya yakin tidak ada satu komponen masyarakat pun yang keberatan bila Idul Adha libur 4 hari berturut-turut. Gubernur senang, wakil gubernur senang, DPRA senang,
PNS senang, apalagi pedagang senang, yang Islam senang, non Muslim senang. Kalau di sana senang, di sini senang, tidak mampu, lalu apa yang kita mampu? Makanya sangat sedih di negeri Aceh yang bersyarat Islam, tetapi simbol-simbol Islam tidak mendapatkan tempat yang patut. Belum ada seorang gubernur pun di Aceh yang berani meliburkan Idul Adha 4 hari. Bayangkan, itu identitas kita umat Islam. Maka alhamdulillah setelah selesai Idul Adha, di hari ini kita berhadir kembali, memulai kembali kegiatan silaturahmi jamaah salat subuh Arafah. Dan hari ini luar biasa, imam kita itu levelnya nasional, Tengku Muzammil Hasballah. Melihat beliau saja, mendengar beliau saja, auranya sudah luar biasa. Kalau saya cewek, saya minta kawin dengan beliau. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Kita senang mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Tapi kalau seperti suara saya membaca Al-Quran, mungkin malaikat marah juga. Karena agak sedikit lagi tring hancur. Tapi yakinlah, seburuk apapun suara kita akan menemukan irama yang tepat untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Agar Al-Quran itu kembali berdaulat di rumah kita, di sanubari kita, dan di dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada sebuah riwayat, sudah sangat lama jarang saya mendengarnya, dan sangat jarang pula saya menceritakannya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, kira-kira nanti di akhirat beliau di dalam surga itu dengan siapa? Maka ada sebuah dialog ketika seorang muslim ditanyakan di zaman dahulu, apa enaknya di surga? Apa jawaban beliau? Cukuplah di surga itu bahwa di sana terdapat Rasulullah. Maka rumah itu tidak menjadi indah kecuali di dalamnya ada orang yang kita cintai. Betapa rumah-rumah yang megah dibangun dengan mewah, tetapi ketika orang yang kita cintai pergi, baik secara harfiah ataupun secara makna, maka rumah itu terasa kosong saja. Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Bayangkan surga secara harfiah, tetapi ketika di dalam surga tidak ada orang yang beliau cintai, maka surga itu seperti cekeung saja. Sampai akhirnya diciptakan Hawa, istri beliau, maka barulah surga terasa indah. Makanya untuk yang jomblo-jomblo, walaupun Anda sangat kaya, rumahnya luar biasa, yakinlah rumah itu seperti cekeung saja. Sampai ada seorang yang Anda cintai di dalamnya. Maka tidak ada kecintaan yang lebih tinggi yang seharusnya kita persembahkan kecuali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian tidak akan merasakan nikmatnya iman. Lan tazuqa halawatal iman hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih cintai daripada dirinya, keluarganya, orang tuanya dan istrinya, dan dari dunia seluruhnya, daripada dunia seluruhnya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, nanti di surga saya dengan siapa? Maka Allah Ta'ala berikan jawaban bahwa di surga nanti engkau akan bersama dengan seorang hambaku si Fulan. Ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, si Fulan itu di mana? Diberikan indikasinya oleh Allah, dia ada di pasar Fulan berjualan di sana. Saking penasarannya Nabi Musa, bergegaslah beliau menuju ke alamat yang disebutkan oleh Allah tersebut. Beliau datang ke pasar tersebut, beliau cari alamatnya, tapi tidak beliau temui orangnya secara langsung. Beliau hanya memperhatikan apa keistimewaan orang ini sehingga berhak dan layak untuk menjadi pendampingku di dalam surga, kawan sekamar. Dia hanya pedagang saja. Begitu menjelang tutup tempat usaha, Nabi Musa belum mendapati sesuatu yang istimewa sehingga dia berhak masuk surga, apalagi bersama dengan Nabi Musa. Maka beliau kuatkan tekad untuk bertemu pemuda tersebut.
boleh minta izin untuk diajak pulang ke rumahnya, karena belum ada yang istimewa. Oleh anak muda ini disetujui, maka pulanglah mereka ke rumah. Hanya rumah biasa saja. Begitu dipersilahkan duduk di dalam, pemuda ini minta izin sebentar karena ada tugas lanjutan. Dia masuk ke dalam sebuah kamar, tidak berselang lama, dia keluarkan seekor babi betina. Dia bawa ke tempat mandi, dia mandikan babi ini, kemudian ia masukkan kembali ke dalam kamar, lalu dikeluarkan seekor babi jantan. Nabi Musa heran, bagaimana mungkin sahabat saya sekamar di surga nanti seorang yang merawat babi di rumahnya? Karena babi itu bukan hanya diharamkan di dalam Islam, di dalam ajaran Nabi Muhammad, tetapi sudah sejak dari Nabi Adam alaihissalam diharamkan. Haram dimakan, bukan najis secara fisik. Karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan babi itu najis. Ayat Al-Quran hanya menyatakan daging babi haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hanya saja telah diharamkan ke atas kalian darah, bangkai, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan barang-barang binatang-binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Enggak ada satu dalil pun yang menyatakan babi itu najis. Lalu kenapa menjadi najis? Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, mereka mendapati indikasi anjing najis. Tapi tidak ada pernyataan secara tekstual, secara eksplisit bahwa anjing itu najis. Silahkan cari ayat Al-Quran, tidak ada yang katakan anjing najis. Tidak ada hadis yang katakan anjing najis. Tetapi Rasulullah katakan, "Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian, basuhlah 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah. Ini prosesnya, dan untuk proses itu tidak ada nama. Orang yang berhadas kecil ketika akan sholat, dia basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki dengan niat dan tertib. Proses itu disebut dengan wudhu. Orang yang berhadas besar, yang berhadas kecil, yang menstruasi, yang nifas, yang junub, inzal mani, dia bersuci dengan menyiramkan air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dari ujung rambut yang hitam sampai ujung kaki yang cemekang. Proses ini namanya mandi, ghuslun. Orang yang buang hajat, buang air besar, buang air kecil, dia cebok menggunakan air, namanya istinja. Dia usap menggunakan tisu, batu dan seumpamanya, namanya istijmar. Tapi ketika dijilat oleh anjing, dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, tidak ada nama. Tapi ternyata di masyarakat kita, oleh guru-guru kita disebut dengan kata sama. Ini Abu sudah masuk anjing tadi ke dalam musala kami, ke dalam masjid kami, ke rumah kami. Bagaimana ini? Disama. Maka saya ingatkan mulai dari subuh ini, kalau ada siapapun yang menjawab dengan kata-kata sama, tanyakan kepada beliau. Dalam kitab apa yang ada dikatakan bahwa najis mughalladah disucikan dengan cara disama. Silahkan buka HP Android Anda, HP cerdas Anda tersebut, coba ketik kata-kata sama. Sama itu proses untuk mensucikan kulit bangkai, bukan untuk mensucikan najis mughalladah. Tapi kesalahan-kesalahan seperti ini dalam bab fiqh dianggap wajar. Dan itu sebenarnya sangat salah. Sesalah saat kita mengatakan tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Enggak ada muhrim di Serambi Mekah. Muhrim itu hanya ada di Mekah. Orang laki-laki yang sedang ihram disebut muhrim, perempuan yang sedang ihram disebut muhrimah. Sedangkan laki-laki dan perempuan yang tidak sah menikah disebut dengan mahram. Tapi ternyata bahkan MPU pun tetap menyebutnya muhrim. Ini Pak Kampung ada MPU. Ini persoalan kita. Tidak ada yang meluruskan narasi-narasi yang keliru, diksi-diksi yang keliru. Ini masalah, nanti akan terjadi kesalahpahaman pada generasi yang akan datang. Itu sesalah ketika kita berdebat di negeri ini, Pancasila itu pilar ataukah fondasi. Kenapa? Dari kecil saya dulu diajarkan bahwa dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang dasar itu namanya lantai. Tapi begitu datang anggota DPR RI, MPR RI, mereka menjelaskan tentang 4 pilar. Ternyata 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya Pancasila dasar atau pilar? Ini kan bingung kita.
Pilar itu tegak ke atas, dasar itu begini. Matruk kenapa dong pakai? Bayangkan tidak ada yang peduli. Saat kita gugat dibilang kita nggak cinta NKRI. Padahal cinta NKRI adalah harga mati. Seperti harga matinya vaksinasi. Ini terjadi. Maka kesalahan-kesalahan kecil dalam narasi itu harus diluruskan agar nanti kita tidak salah paham. Seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan kita Ustaz Zul Arafah, bahwa Arafah ini berdiri untuk semua golongan. Terdiri dari, kita bilang sebenarnya terdiri dari itu salah dalam bahasa Indonesia. Yang benar terdiri atas. Itu bahasa Indonesia yang benar. Benar. Ya, jadi walaupun saya diceklung bahasa Indonesia saya Ustaz. Mentang-mentang dan ikut kain suka hebatan. Jadi terbiasalah berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bahasa Indonesia mungkin entah apa entah. Jadi tidak ada hadis dan ayat yang menyatakan anjing itu najis. Cuma oleh Imam Syafi'i memahami kalau najis biasa saja, kotoran ayam, darah itu dibasuh sekali, tiba-tiba ketika dijilat oleh anjing dibasuh 7 kali, maka dipahami oleh beliau tentu kadar najisnya itu sangat tinggi. Maka kalau anjing saja yang berinteraksi dengan kita sedemikian kondisinya, wal khinziru aswa'u halan minhu, babi itu lebih buruk lagi kondisinya daripada anjing, maka dikiaskan di atas kias lagi. Jadi sebenarnya tidak ada dalil ayat dan hadis yang menyatakan najis, tetapi dalam istidlal maka ada dalil, ada istidlal. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang ngaku-ngaku salafi ini sedikit-sedikit bid'ah hanya karena tidak ada dalil, tanyakan kembali kepada mereka, kalian paham nggak dalil itu ada berapa? Dalil itu terbagi 2, ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli itu ada 2, ada Al-Quran dan ada hadis. Dalil aqli itu sangat banyak, ada diantaranya ijtihad, ijma', qiyas, masalih mursalah, istihsan, syar'u man qablana, fi'lus sahabah dan lain sebagainya. Mereka hanya pahami dalil itu yang tertulis saja. Itu belum masuk ke dalam bab istidlal, bagaimana memahami sebuah dalil. Tidak cukup hanya sekedar dalil-dalil saja. Maka babi ini najis menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hanafi dan Maliki suci. Menurut Syafi'i dan Hambali najis. Menurut Imam Hanafi dan Maliki suci. Hanya bermasalah apabila dijilat oleh anjing. Kalau kita menjilat anjing enggak mengapa. Itu menurut Hanafi dan Maliki. Ini proses. Maka kalau nanti sekali-kali kita undang khatib kemari dari luar Aceh, tiba-tiba mereka datang sambil gendong anjing, jangan dulu dikafir-kafirkan. Siapa tahu hanya beda mazhab saja. Tapi sekalipun beda mazhab, janganlah cari-cari masalah di sini. Tiba-tiba Nabi Musa melihat orang yang oleh Allah disebutkan sebagai kawan beliau sekamar di surga, seorang yang merawat babi dengan teliti, babi jantan dan babi betina. Ketika sudah selesai, duduklah anak muda tersebut melayani tamunya, dan beliau tidak tahu siapa tamunya, tidak mengenal, sebab nggak ada KTP waktu itu dan belum viral di media sosial. Ditanya, Anda siapa? Nabi Musa sebelum menjawab, beliau bertanya dulu, tolong beritahukan kepada saya, kenapa engkau merawat babi itu dengan telaten? Bukankah itu najis? Apa jawaban anak muda ini? Tuhan, babi ini adalah ayah dan ibu saya. Tapi bukan berarti beliau anak babi. Babi ini kedua-duanya adalah ayah dan ibu saya. Tapi karena sebuah dosa yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala, Allah ubah wujud fisik mereka menjadi babi. Hukuman Allah untuk Bani Israel, mereka itu dilaknat menjadi 2 makhluk. Kalau bukan menjadi kera, maka menjadi babi. Faja'alna minhumul khanazira, minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan sebagian mereka qiradah, kera-kera, wal khanazir, dan babi-babi. Maka manusia ini hanya cocok dengan 2 makhluk, babi dengan kera. Kera cocok pada tingkah laku, sedangkan babi cocok pada organ tubuh. Itu silakan tanyakan kepada Abu Lawang dengan Pak Warka Helmi, ahli kesehatan.
Organ tubuh manusia itu paling cocok dengan babi. Katup jantung kita kalau rusak ganti dengan katup jantung babi. Kulit kita rusak cangkok dengan kulit babi. Nyambung insya Allah. Makanya kalau marah kepada manusia hanya boleh dimaki lagi bui. Ada keserupaan pada organ tubuhnya. Tapi nggak bisa dimaki lagi seperti anjing, kamu tidak. Bahkan kalau dimaki menjadi anjing itu sebenarnya pujian. Kenapa? Karena anjing itu makhluk yang paling setia. Saya sampai ada seorang alim menuliskan sebuah buku dengan judul Fadlul Kilab ala Katsirin Mimman Labisat Thiyab. Keistimewaan Aceh daripada manusia yang sok-sok baje. Diceritakan bagaimana kesetiaan seekor anjing. Seorang pedagang akan melintasi padang pasir. Dia sewalah bodyguard-bodyguardnya yang gagah perkasa, raya panjang bule dada. Dia bayar, difasilitasi. Dia punya seekor anjing di rumah. Terima kasih.